Emerson pernah mengatakan, semua pembicara hebat hari ini dulunya adalah pembicara yang buruk. Maksudnya adalah pembicara profesional hari ini dulunya adalah pembicara pemula, pernah salah, pernah keliru. Bedanya, mereka terus berproses, terus improve diri, dan berani melakukan sebuah kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Asmi, dosen Tadris Matematika dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Saya peserta program peningkatan kompetensi dosen pemula di PTP Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bahan ajar sebagai tugas terstruktur on the job course. Saya mengambil mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, materi perkembangan sejarah matematika pada zaman Mesir kuno dan Mesopotamia, Babilonia. Mata kuliah ini membahas perkembangan matematika dari masa prasejarah hingga era modern dan kontemporer, serta mengkaji hakikat, struktur, dan peran matematika melalui perspektif filsafat. Di sini, mahasiswa mempelajari kontribusi berbagai peradaban dan tokoh matematika, pengintegrasian sejarah, budaya, dan teknologi dalam pembelajaran matematika, serta penguatan keterampilan abad ke-21. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, reflektif, dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual berbasis TPAC. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kaitan CPL dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dirancang sebagai landasan utama dalam membentuk kompetensi mahasiswa secara holistik yang mencakup pertama, aspek sikap, menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk menghargai keberagaman budaya, pandangan, dan temuan ilmiah, serta bisa menginternalisasi nilai etika akademik, memiliki kepekaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengetahuan. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis serta prinsip didaktik pedagogis matematika yang mendukung pembelajaran berbasis TPACK. Model ini menekankan bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya bergantung pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan mengelola strategi pembelajaran serta memanfaatkan teknologi secara tepat. Ketiga, aspek keterampilan umum. Ini menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis nilai humaniora, serta menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang keempat, aspek keterampilan khusus. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam merancang pembelajaran matematika yang inovatif. Kemudian yang kelima, sikap profesional. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai profesionalisme, etika akademik, dan sikap menjadi pendidik yang berkarakter. Nah, CPL adalah kompetensi lulusan yang harus dicapai secara utuh pada akhir program studi. Kemudian CPL ini juga mengarahkan proses pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan akademik dan profesional calon pendidik matematika. Kemudian CPMK pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika turunan langsung dari CPL yang lebih spesifik dan operasional. Dalam mata kuliah ini, CPMK difokuskan pada 5 kompetensi utama. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap reflektif, menghargai kontribusi tokoh dan budaya dalam perkembangan matematika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis perkembangan matematika. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis dan sistematis dalam mengkaji konsep-konsep matematika. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran matematika. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai profesionalisme dan etika. Nah, secara konseptual,
CPMK berfungsi sebagai indikator pencapaian kompetensi pada level mata kuliah yang terukur dan dapat dievaluasi melalui berbagai bentuk asesmen. Hanya akan membahas materi Mesir kuno dan Mesopotamia Babilonia. Nah, alur keterkaitan antara CPL dan CPMK pada mata kuliah sejarah dan filsafat matematika. Nah, CPL menjadi tujuan akhir pada mata kuliah ini yang dicapai secara bertahap melalui CPMK. Inti dari keterkaitan antara keduanya ini, nah, CPL dicapai melalui penguasaan CPMK yang relevan dan terukur dengan materi yang mendukung serta penilaian yang tepat sehingga membentuk lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan pendidik matematika. Nah, kemudian saya keraskan mengenai CPMK dan sub CPMK. CPMK pada mata kuliah ini pertama memahami sejarah dan perkembangan matematika serta kontribusi tokoh dari berbagai kebudayaan. Kedua, memahami konsep pengintegrasian sejarah matematika dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, memahami berbagai dimensi filsafat matematika secara mendalam. Yang keempat, memahami konsep pengintegrasian teknologi dan budaya dalam pembelajaran matematika. Yang kelima, menguasai konsep pengintegrasian keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran matematika. Untuk sub CPMK di sini yaitu memahami perkembangan matematika di Mesir kuno dan Mesopotamia Babilonia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan matematika dari berbagai peradaban serta landasan filosofis yang melatar belakangnya. Materi ini mencakup cabang-cabang matematika, kontribusi matematika dari berbagai budaya, sejarah, dan pembelajaran. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung kompetensi pedagogis matematika. Keterkaitan antara CPMK dan sub CPMK ini bersifat hierarkis dan integratif. Sub CPMK berfungsi sebagai indikator pencapaian bertahap yang mendukung tercapainya CPMK secara keseluruhan. Nah, melalui perumusan CPMK dan sub CPMK ini, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan sejarah matematika, tetapi juga membangun kesadaran epistemologis mahasiswa bahwa matematika merupakan hasil konstruksi budaya yang berkembang dari kebutuhan manusia. Hal ini selaras dengan pendekatan pembelajaran modern yang menekankan integrasi antara konsep, konteks, dan aplikasi. Tampilan abad ke-21 yang diintegrasikan yaitu pertama, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi, dan mengaitkan pemahaman dengan konten sejarah dan budaya, mendorong pemahaman bermakna, kemudian mengintegrasikan teknologi nilai budaya dan keterampilan abad ke-21, dan terakhir membentuk pembelajaran matematika yang relevan, kontekstual, dan transformatif. Nah, intinya mempelajari sejarah matematika adalah memahami akar ilmu untuk membangun masa depan. Desain pembelajaran inovatif dan bermakna, di sini saya memakai strategi pembelajaran pertama kuliah mimbar atau metode ceramah. Kuliah mimbar ini merupakan bentuk pembelajaran yang berpusat pada dosen sebagai fasilitator utama dalam penyampaian teori dan kerangka berpikir ilmiah. Nah, metode ini digunakan hampir pada semua pertemuan untuk memberikan landasan teori dan konsep dasar sebelum mahasiswa melakukan kegiatan yang lebih aktif. Nah, tujuan dari penyampaian kuliah mimbar ini pertama, menyampaikan materi pokok secara sistematis. Nah, yang kedua, memberikan kerangka konseptual kepada mahasiswa. Nah, kemudian metode pembelajaran proyek based learning dan presentasi. Nah, terlihat pada banyak pertemuan, salah satunya pada pertemuan kedua, materi perkembangan matematika pada zaman Mesir kuno dan Mesopotamia Babilonia. Nah, di sini saya kepada mahasiswa
untuk menyusun mind map mengenai perkembangan matematika pada zaman Mesir kuno dan Mesopotamia Babylonnya. Pertama, mahasiswa mengerjakan mind map secara berkelompok. Nah, saya membagi dua kelompok. Kelompok satu membahas mengenai perkembangan matematika pada Mesir kuno. Kelompok dua membahas mengenai perkembangan matematika pada zaman Mesopotamia Babilonia. Nah, kemudian setelah mahasiswa menyelesaikan proyek itu atau mind map, diminta untuk presentasi hasil dari karya yang dibuat adalah mahasiswa mempresentasikan hasil kajian literatur atau proyek yang telah dibuat. Pertama, untuk melatih komunikasi akademik antar mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan rasa percaya diri dalam menyampaikan gagasan. Nah, setelah presentasi, mahasiswa diminta untuk diskusi mengenai materi yang dibuat. Tujuannya untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berargumentasi berdasarkan sumber ilmiah. Integrasi antara kuliah mimbar, project-based learning, dan presentasi menciptakan ekosistem pembelajaran yang seimbang antara pemberian konsep dasar dan penguatan keterampilan aplikatif. Nah, pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami sejarah dan kontribusi matematikawan secara teoritis, tetapi juga mampu mengkonstruksi, mempresentasikan, dan mengkomunikasikan pengetahuan tersebut secara ilmiah, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, ini jadi pemilihan strategi ini dari mulai model, metode sudah sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang menuntut mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menganalisis, mengkomunikasikan, mengaplikasikan pengetahuan sejarah dan filsafat matematika dalam konteks pembelajaran. Nah, ditinjau dari paradigma pedagogi reflektif, pengalaman belajar dalam RPS Sejarah dan Filsafat Matematika sudah cukup mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi, belajar tidak hanya memahami, tetapi juga menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan makna. Nah, media pembelajaran di sini kami menggunakan YouTube, WA Group, laptop, smart TV, dan teknologi TIK. Nah, kemudian proses pembelajaran pertama kuliah interaktif atau kuliah mimbar, presentasi, diskusi kelompok, dan siswa mempresentasikan hasil proyek yang dibuat, kemudian kajian literatur, integrasi sejarah, filsafat, teknologi, dan budaya. Nah, setelah mahasiswa menjelaskan atau mempresentasikan hasil mind map, saya dan pembimbing pada mata kuliah ini membuat kesimpulan atau menjelaskan kembali proyek yang dibuat. Nah, akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan aplikasikan konsep matematika secara historis, filosofis, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan modern. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi pokok pada konsep matematika dalam kebudayaan Mesir kuno, Mesopotamia, dan Babilonia. Pondasi awal dari lahirnya konsep-konsep matematika modern yang kita kenal pada saat ini. Pahami bahwa matematika pada masa awal peradaban tidak berkembang secara abstrak seperti sekarang, melainkan sangat erat kaitannya dengan kebutuhan praktis kehidupan manusia. Dalam konteks ini, baik peradaban Mesir maupun Mesopotamia Babilonia mengembangkan matematika sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan nyata pada masa itu. Pertama, pada Mesir kuno. Nah, pada Mesir kuno ini matematika berkembang terutama kebutuhan agraris dan konstruksi. Masyarakat Mesir memanfaatkan matematika untuk mengukur kembali batas-batas tanah setelah banjir Sungai Nil, serta dalam pembangunan piramida
dan bangunan monumental lainnya. Konsep matematika yang berkembang pada masa ini yaitu pertama, sistem bilangan desimal sederhana, operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, penggunaan pecahan satuan, serta konsep geometri dasar seperti luas dan volume. Nah, matematika Mesir ini bersifat praktis dan prosedural, artinya lebih menekankan pada cara bagaimana menyelesaikan masalah daripada pembuktian secara teoritis. Nah, dijelaskan bahwa Mesir kuno ciri khasnya bersifat praktis dan digunakan dalam kebutuhan sehari-hari seperti untuk keperluan pertanian, pembangunan, dan pembagian hasil. Yang ketiga, menggunakan sistem bilangan desimal berbasis 10. Nah, angka 1, angka 10 sampai angka sejuta. Nah, kemudian pengetahuan matematika pada masa ini yaitu perhitungan luas bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan lingkaran. Nah, untuk perhitungan volume seperti balok, limas, dan silinder, pecahan satuan seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Adanya matematika pada masa kuno ini ditemukan Papyrus Rein sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Nah, itu jelas nampak bahwa masyarakat pada Mesir kuno menghitung luas segitiga, di mana rumus untuk menghitung luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Penting matematika pada zaman Mesopotamia, Babilonia, yaitu menunjukkan perkembangan matematika yang jauh lebih kompleks dibanding dengan Mesir kuno. Nah, pertama, peradaban ini telah mengenal sistem berbasis seksagesimal atau basis 60. Nah, ciri khas matematika pada zaman ini yaitu berkembang untuk keperluan administrasi, perdagangan, astronomi, dan konstruksi. Nah, kemudian matematika dalam kehidupan administrasi perdagangan seperti pencatatan hasil dagang, hutang piutang, upah, dan pajak. Kemudian untuk konstruksi ini perhitungan ukuran bangunan. Kemudian untuk astronomi ini perhitungan langit seperti gerhana dan kalender. Nah, pengetahuan matematika pada zaman Mesopotamia ini dilihat dari operasi aritmatika, pecahan berbasis 60, persamaan kuadrat, tabel hitung ada dilihat dari temuan tablet Plimpton 1800 sebelum Masehi. Nah, di dalam tablet itu ditemukan Pitagoras atau terima Pitagoras, di mana rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, perlu diketahui bahwa Papyrus Rein yang ditemukan bukti fisik Mesir kuno tadi itu terbuat dari pelepah pohon Plimpton. Nah, ini berupa tablet tanah liat. Mereka memilih tablet ini karena tanah liat itu mudah ditemukan di sepanjang sungai Nil pada masa itu. Nah, warisan matematika pada Mesir kuno ini mengajarkan matematika praktis dan geometri. Nah, kemudian untuk warisan Mesopotamia Babilonia ini mengembangkan sistem bilangan aljabar dan astronomi. Nah, untuk aspek perbandingan, untuk tujuan pengembangan, pada Mesir kuno itu digunakan untuk keperluan praktis seperti pengukuran tanah, pembangunan piramida, pembagian hasil pertanian, dan administrasi pajak. Nah, untuk Mesopotamia ini untuk keperluan administrasi seperti perdagangan, astronomi, teknik bangunan, dan sistem hukum. Nah, untuk sistem bilangan, pada Mesir kuno ini menggunakan basis 10. Sementara Mesopotamia menggunakan basis 60. Nah, operasi aritmetika untuk Mesir kuno ini menggunakan pecahan satuan seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat, dan seterusnya. Untuk Mesopotamia ini menggunakan pecahan berbasis 60 seperti 1/60 di segi geometri. Nah, kalau geometri praktis di Mesir kuno ini untuk mengukur luas volume, bidang serta bangun ruang sederhana. Sementara untuk Mesopotamia ini sudah ada teorema Pitagoras yang nampak pada tablet Plimpton.
Nah, di mana untuk menghitung luas, volume, dan kemiringan berkaitan arsitektur dan pengukuran tanah. Nah, alat atau bentuk atau media yang digunakan pada Mesir kuno ini dilihat pada papirus Rin, ada juga papirus Moskow. Nah, ditulis dengan hierografis hierarkis. Nah, kemudian pada Mesopotamia, medianya berupa tablet tanah liat basah dengan aksara paku dapat disimpan dalam waktu lama. Kemudian aspek perbandingan pada poin peninggalan utama untuk Mesir kuno itu dilihat di piramida, kuil, kemudian obelisk, papirus matematika seperti di Rin dan Moskow. Nah, untuk Mesopotamia, peninggalannya berupa tablet matematika Plimpton. Nah, arsip ini merupakan arsip ekonomi, observatorium, dan zigurat. Nah, kemudian karakteristik umum, nah aspek perbandingan untuk Mesir kuno ini dia lebih bersifat praktis, kontekstual, dan berbasis pengalaman atau berbasis kehidupan sehari-hari, tidak memiliki notasi simbolik maupun konsep abstraksi yang kuat. Nah, sementara yang Mesopotamia, kritik umumnya lebih abstrak, sistematis, dan simbolik, mengembangkan konsep posisional, pecahan, seksagesimal, dan keterkaitan dengan astronomi. Nah, jadi keunggulan atau kekuatan dari Mesir kuno ini keunggulannya pada geometri praktis dan pengukuran, sistem desimal yang mudah dipahami, serta banyak diterapkan dalam pembangunan monumen besar. Kemudian kekuatan Mesopotamia, nah sistem bilangan posisional dan basis 60 yang sangat maju, kemudian keterkaitan matematika dengan astronomi, dan yang terakhir dokumentasi tertulis, sistematis, dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari uh, sejarah matematika dalam kebudayaan pada zaman Mesir kuno dan Mesopotamia ini berorientasi pada praktis dan pengukuran nyata, sedangkan Mesopotamia lebih sistematis, abstrak, dan berkembang dalam notasi serta konsep bilangan. Keduanya merupakan fondasi penting dalam perkembangan matematika modern, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan matematika pada zaman Mesir kuno dan Mesopotamia Babilonia berkembang dari kebutuhan praktis. Mesir menekankan penggunaan geometri aplikatif untuk pengukuran dan aljabar awal, sedangkan Babilonia lebih maju dalam aritmetika, aljabar awal, dengan sistem bilangan seksagesimal. Nah, secara keseluruhan, kedua peradaban ini meletakkan dasar penting bagi perkembangan matematika dari yang bersifat praktis menuju pemikiran yang lebih sistematis dan abstrak. Tarik kesimpulan bahwa matematika tidak lahir di ruang hampa, melainkan tumbuh dari kebutuhan dan peradaban manusia yang membentuknya. Seperti itu. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan kesadaran bahwa belajar adalah perjalanan panjang yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Teruslah berusaha, berpikir kritis, dan jangan pernah berhenti berkembang. Karena masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Presentasi mind map kelompok 1 yang telah saya implementasikan atau yang telah saya laksanakan, ini kelompok 2 yang juga telah presentasikan hasil mind map-nya. Nah, ini mahasiswa mencari atau mengaitkan budaya lokal dengan peninggalan sejarah berupa batu rajo yang ada di Pulau Tengah. Nah, ini kajian literatur mahasiswa studi lapangan. Ini mahasiswa Tadris Matematika semester 2A yang luar biasa. Akhir kata, semoga materi yang telah dipresentasikan dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi dalam mempelajari matematika secara lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadris Matematika.